Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rivaldi Nova Gumilar, NPM 10070319192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan desa wisata Dayakolot, Kecamatan Segalerang, Kabupaten Subang, yang dibimbing oleh Bu Saraswati. Pada saat ini, Desa Dayakolot sendiri telah ditetapkan menjadi salah satu desa wisata rintisan yang terdapat di Kabupaten Subang, di mana dikatakan sebagai desa wisata rintisan karena masih terbatasnya sarana prasarana yang tersebar di wilayah tersebut serta wisatawan yang berkunjung masih sedikit. Desa Dayakolot sendiri memiliki berbagai potensi mulai dari potensi alam, potensi buatan, dan juga potensi religi. Namun pada saat ini, kurangnya pengelolaan yang baik dan terstruktur serta partisipasi masyarakat menjadikan wisata di desa tersebut masih kurang berkembang dan tidak berjalan dengan baik sehingga membuat beberapa fasilitas menjadi rusak kembali. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama yaitu bagaimana partisipasi masyarakat di dalam pengembangan desa wisata, serta bagaimana strategi untuk memperbaiki pengelolaan desa wisata tersebut. Tujuannya, agar dapat mengembangkan pengelolaan yang dilakukan dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap keberadaan desa wisata, sehingga adanya strategi dalam melakukan pengelolaan yang lebih baik untuk kedepannya dalam memanfaatkan potensi wisata tersebut. Desa Dayakolot sendiri memiliki 21 RT dan juga 5 RW. Untuk metode pendekatannya, yang pertama, saya menggunakan metode, yaitu gabungan dari metode kualitatif dan juga kuantitatif dalam pengumpulan data. Yang pertama, data primer menggunakan wawancara, observasi, dan kuesioner, dan juga data sekunder. Untuk metode analisis yang digunakan, yaitu metode analisis SWOT dan juga analisis supply demand. Untuk atraksi wisata yang pertama, ada dari potensi alam, terdapat Curug Gowong dan Mata Air Cigorowong. Lalu untuk potensi wisata buatan, adanya Taman Anggur, wisata edukasi anyaman bambu, dan juga sport center. Untuk wisata religi, yaitu ada situs makam Kiburas dan juga wisata religi Gunung Paraje. Dan ini merupakan peta sebagian potensi wisata yang terdapat di Desa Dayakolot. Untuk aksesibilitasnya sendiri, berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa aksesibilitas yang memiliki nilai tinggi, sedang, dan juga rendah. Dilihat dari analisis tersebut, untuk nilai yang tinggi terdapat pada Taman Anggur, karena Taman Anggur sendiri terdapat di pinggir jalan provinsi, sehingga memudahkan wisatawan yang berkunjung untuk mengunjungi objek wisata tersebut. Untuk yang rendah, karena aksesibilitas masih cukup kurang dan sulit. Untuk amenitas sendiri, terdapat beberapa objek wisata yang ada dengan memiliki beberapa ketersediaan amenitas dan didominasi masih cukup kurang karena pada setiap objeknya masih pada tahap perencanaan dan pengembangan. Untuk layanan tambahannya sendiri, Desa Dayakolot sudah memiliki media promosi, yaitu media Instagram, di mana media tersebut untuk mempromosikan desa wisata Dayakolot serta adanya beberapa amenitas pendukung lainnya, mulai dari kafe kopi, saung sari, villa atau homestay, dan juga warung. Serta Desa Dayakolot memiliki kelompok dalam mendukung adanya desa wisata ini, yaitu Popdarwis Berbudi. Untuk analisis empatan ini, terdapat beberapa klasifikasi mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Untuk yang rendah sendiri terdapat di Curug Gowong. Maka dari itu, Curug Gowong menjadi prioritas utama dalam pengembangan mengenai analisis 4A tersebut. Untuk analisis demand di Desa Dayakolot sendiri, berdasarkan hasil kuesioner kepada pengunjung ataupun wisatawan, bahwa menyebutkan wisatawan yang sering datang ke Desa Dayakolot, yaitu rentang usia 18-25 tahun atau sekitar remaja, di mana tujuan berwisata tersebut yaitu untuk berlibur ataupun studi penelitian. Untuk analisis SWOT sendiri, berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, Desa Dayakolot terdapat di kuadran 3, di mana yang menyebutkan perlu adanya meminimalisir kelemahan dari internal dan juga memanfaatkan peluang dari eksternal. Berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat beberapa strategi yang perlu dikembangkan. Mulai dari strategi SO, yaitu menjaga serta melestarikan keindahan alam, lingkungan, dan budaya yang dimiliki, memanfaatkan sumber daya alam, buatan, dan religi sebagai potensi pengembangan untuk meningkatkan daya tarik, meningkatkan kegiatan promosi dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang. Untuk strategi WO, membuat rute perjalanan pariwisata dengan memberikan pelayanan, meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana, memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Untuk strategi ST, menawarkan hasil produk masyarakat lokal dengan adanya berbagai UMKM sebagai ciri khas desa, meningkatkan keberagaman atraksi dengan berbagai inovasi, meningkatkan kesadaran masyarakat yang dapat mempertahankan budaya dari Desa Dayakolot sendiri. Untuk strategi WT, yaitu melakukan kerjasama yang baik dengan kawasan sekelilingnya, menjadi koordinasi dan komunikasi antar pengelola, pemerintah, dan masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan menarik investor dalam melakukan pengembangan desa wisata. Jadi kesimpulannya, masyarakat perlu adanya peran aktif sebagai faktor utama yang memberikan pelayanan terhadap wisatawan, meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaannya agar ikut serta terlibat dalam pelatihan dengan memberikan pelatihan terlebih dahulu, memberikan edukasi kepada pengelola maupun masyarakat lokal terhadap pemanfaatan teknologi, salah satunya media sosial. Pemerintah desa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak sekolah sebagai memberikan edukasi dan pelajaran. Perlu adanya peningkatan terhadap atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan layanan taman lainnya, memanfaatkan kawasan sekitar yang difokuskan kawasan sebagai kawasan wisata, mewadahi berbagai UMKM dengan menciptakan alur penjualan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat. Perlu adanya pengelolaan desa wisata sebagai orang yang menjadi bertanggung jawab terhadap desa wisata, meningkatkan peran dari adanya Popdarwis sebagai salah satu wadah dalam mendukung perkembangan kawasan desa wisata tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.